Yang menjadi pertimbangan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham di Indonesia menjadi underweight. Ini ada hubungannya dengan situasi dalam negeri, yaitu janji kampanye Prabowo yang bakal menyediakan makan siang dan susu gratis. Ini dianggap dapat menimbulkan beban fiskal yang besar. Ditambah lagi dengan prospek pendapatan Indonesia yang memburuk. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan cuma berdampak bagi rakyat secara domestik, tapi bisa juga berdampak bagi pandangan asing terhadap Indonesia. Ujung-ujungnya bisa berdampak bagi perekonomian. Baru-baru ini, Bank Investasi di Amerika, Morgan Stanley, menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight dalam alokasi di pasar Asia dan negara berkembang. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi. Pertama, karena penguatan dolar Amerika, sehingga menyebabkan resiko terhadap investasi saham. Seperti yang kalian tahu, dolar Amerika beberapa hari ini masih di atas 16.000 dan belum ada tanda-tanda bakal turun ke bawah 16.000. Beberapa analis melihat adanya ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan dan beberapa pelemahan di pasar valuta asing di saat suku bunga Amerika masih tinggi dan prospek dolar Amerika masih kuat. Alasan ini adalah alasan yang pasti dialami negara lain. Tapi ada satu alasan yang sangat menarik yang menjadi pertimbangan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham di Indonesia menjadi underweight. Ini ada hubungannya dengan situasi dalam negeri, yaitu janji kampanye Prabowo yang bakal menyediakan makan siang dan susu gratis. Ini dianggap dapat menimbulkan beban fiskal yang besar. Ditambah lagi dengan prospek pendapatan Indonesia yang memburuk. Pihak asing juga mulai memprediksi bahwa program makan bergizi gratis bakal menjadi beban besar bagi Indonesia. Jangankan analis, orang awam pun bisa memprediksi hanya dengan hitungan matematika sederhana. Anggarannya per tahun mencapai 400 triliun atau kita bulatkan saja menjadi 1 triliun setiap hari. Ini angka yang sangat fantastis. Bahkan, dengar kabar, kubu Prabowo sendiri lumayan pusing mencari celah dan cara untuk menjalankan program ini. Analis yang hitung-hitungannya lebih komprehensif pasti bisa menilai kalau program makan gratis ini akan memberatkan anggaran negara. Mungkin kalian masih awam soal istilah underweight. Sebenarnya di dunia saham dan investasi, selain underweight, ada istilah rekomendasi lain yang diberikan oleh lembaga riset, yaitu equal weight dan overweight. Saya akan mencoba rangkum di sini biar kalian paham. Underweight adalah istilah rekomendasi di mana saham atau indeks saham tertentu berpotensi memiliki performa yang lebih rendah dari rata-rata saham atau indeks saham di lingkup yang sama. Faktornya bisa banyak, misalnya karena kinerja fundamental, kondisi makroekonomi, sentimen negatif, ekspektasi kinerja saham di masa depan, dan lain-lain. Efeknya, analis melihat saham atau indeks saham ini akan memberikan return di bawah rata-rata. Ini berarti ada semacam pesimisme dari analis. Dalam bahasa orang awam, ini kayak cuan kurang mantap, tidak sesuai harapan. Equal weight artinya analis percaya harga saham atau indeks saham akan memiliki performa yang mirip dengan saham dan indeks saham yang berada di dalam satu sektor yang sama. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai netral. Sedangkan overweight adalah kebalikan dari underweight, di mana harga saham atau indeks saham memiliki performa di atas rata-rata saham atau indeks saham di sektor yang sama. Ini artinya analis sangat optimis. Jadi istilah underweight, equal weight, dan overweight adalah gambaran bahwa saham atau indeks saham layak dibeli atau tidak. Jika rekomendasi saham Indonesia disebut underweight, maka analis pesimis dan ini bisa dianggap sebagai sentimen negatif. Kalau penyebabnya adalah faktor luar seperti suku bunga Amerika atau karena dolar Amerika sangat kuat, kita bisa maklum.
Ini faktor yang susah dikendalikan. Tapi kalau penyebab lainnya adalah misalnya karena program makan gratis, ini sangat disayangkan. Tapi saya yakin hal seperti ini tidak akan membuat program makan gratis ini ditunda, apalagi dibatalkan. Ini adalah janji kampanye yang bakal menjadi utang terbesar Prabowo kepada pemilihnya. Prabowo tidak bisa mundur lagi, ibarat dia sudah membakar jembatan di belakangnya. Pendukungnya juga siap menyuarakan dan menyerang siapapun yang nyinyir. Mereka akan bilang, ngapain asing berkomentar dan mengurus negara ini? Mereka akan bilang pihak asing sedang berusaha menyetir negara ini. Pokoknya mereka pasti akan mati-matian membela program makan gratis meskipun anggaran bakal berdarah-darah. Saya juga berpikir, apa mungkin ini hanya gara-gara makan gratis? Mungkin ada sebab lain yang menjadi pemicunya. Bisa jadi memang kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Atau bisa jadi karena ketidakpastian hukum. Ini terlihat dari putusan MK dan MA yang dengan mudah mengakali sebuah konstitusi besar. Ini menyebabkan munculnya sentimen negatif dan mempengaruhi pasar saham di Indonesia. Program makan gratis, belum lagi IKN, kalau misalnya jumlah investor asing tidak sesuai harapan, bakal mendegradasi level Indonesia di mata investor asing. Beginilah jadinya kalau sebuah program tidak mendesak, malah menyedot anggaran jumbo dan mau dipaksakan. Anggaran negara yang terbatas, tapi sebagian dipakai untuk menjalankan program yang tidak mendesak. Beban fiskal tidak dipikirkan, yang dipikirkan adalah gengsi politik. Katakanlah program makan gratis bertujuan supaya anak-anak tidak lapar, anak-anak bisa pintar, kebutuhan gizi terpenuhi. Masalahnya, saat ini aja anak-anak itu dapat makan dari keluarganya. Manfaatnya tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung pemerintah. Kalau masih belum ngerti juga, ini ada satu komentar dari seorang ekonom bernama Yusuf Randy Manilet. Dia mengatakan anggaran makan gratis akan berdampak besar terhadap kondisi fiskal tahun depan. Akibatnya, fiskal akan ekspansif. Ekspansi fiskal ini ada konsekuensinya, yaitu mempengaruhi strategi pembiayaan utang ke depannya. Dalam 5-10 tahun terakhir, penerimaan pajak belum sanggup menjadi sumber pendanaan utama dari kebijakan fiskal yang didesain pemerintah. Akibatnya, pemerintah mencari alternatif lain untuk memenuhi anggaran, yaitu dengan cara menarik surat utang atau melakukan pinjaman baik secara bilateral maupun multilateral. Intinya begini deh, ketika ongkos pendanaan sangat besar dan mahal, akan ada potensi penambahan belanja bunga utang di kemudian hari. Padahal total utang pemerintah saat ini aja belum kembali seperti era sebelum pandemi. Rekomendasi dari Morgan Stanley ini seharusnya menjadi alarm buat ekonomi Indonesia ke depan. Semua ada di tangan Prabowo. Seandainya program makan gratis tidak pernah digembar-gemborkan sejak awal, mungkin orang-orang masih bisa optimis dengan pemerintahan Prabowo. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apa boleh buat? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.